Oke, baik. Salam sejahtera buat anak-anak kami. Salam semangat belajar. SMK bisa, SMK hebat dan berkarakter. Sekarang kita akan jumpa pada pertemuan ini dan membahas tentang kopling atau cloud. Nah, di slide ini Bapak telah menampilkan sistem perpindahan tenaga. Sistem perpindahan tenaga itu terdiri beberapa sistem, yaitu mulai dari engine atau mesin, terus masuk kepada cloud atau kopling, terus masuk ke gigi percepatan atau transmisi, terus masuk ke propeller shaft atau unit propeller shaft atau drive shaft. Setelah itu masuk ke diferensial atau bahasa yang kita kenal gardan. Setelah itu masuk ke rear wheel atau uh, ini ban, dan kendaraan bisa jalan. Nah, kita akan fokus pada titik ini, yaitu titik kopling. Di sini coba diperhatikan mouse yang Bapak tuju. Nah, di sini kita akan masuk di unit ini. Unit ini walaupun hanya satu, dia kelihatan sederhana namun ribet atau sedikit agak banyak yang perlu kita pelajari di dalamnya supaya kita profesional dalam bidang kita, yaitu bidang otomotif. Nah, kopling ini terletak di antara mesin, yaitu mesin ini mesin, dan berfungsi untuk di antara mesin dan transmisi, di antara mesin ini mesin ke dan transmisi. Di sini ada dia yang kuning ini, coba diperhatikan. Nah, berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Nah, ini. Oke, baik, masuk ke selanjutnya, ke slide berikutnya, yaitu persyaratan kopling. Nah, anak-anak kami coba ditebak-tebak. Apa saja persyaratan kopling? Ditebak-tebak dalam hatinya, berbicaralah dalam hatinya, coba berimajinasi. Apa saja persyaratan kopling? Sekedar bocoran, persyaratan kopling ada 3 di bawah ini nanti. Coba sebelum Bapak tampilkan, coba dilihat-lihat, diperhatikan, dan ditebak. Apa sebenarnya persyaratan kopling itu menurut pengalaman kalian sehari-hari dan analisis kalian? Nah, sudah. Baik, sekarang akan Bapak tampilkan persyaratan koplingnya. Baik, lihat ada 3, yaitu mudah-mudahan ada yang benar dengan imajinasi tebakan di dalam hatinya. Yaitu kita mulai yang benarnya, salah satu yaitu harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Nah, ini kopling itu harus bisa, itu harus, ini syaratnya baru dibilang kopling itu, sistem kopling itu bagus, yaitu dia bisa menghubungkan putaran mesin dengan lembut ke transmisi. Nah, kedua, yaitu harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip atau tanpa kos atau tanpa kehilangan tenaga gitu. Contohnya putaran mesinnya atau tenaga mesinnya itu putarannya 100 rpm. Nah, dan dia harus sanggup, kopling itu harus sanggup memindahkan 100 rpm itu ke transmisi. Nah, ke input shaft transmisi yaitu 100 rpm juga. Jangan nanti mesinnya berputar 100 rpm yang bisa dipindahkan oleh kopling hanya 50 rpm menuju input shaft transmisi. Jadi berarti ada yang salah di sistem kopling itu. Makanya ini persyaratannya baru dibilang kopling itu, sistem kopling itu baik atau bisa digunakan. Nah, itu. Ketiga, itu syarat ketiga, itu harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Nah, ini harus cepat juga memutuskan dan menghubungkan. Nah, ini. Nah, jadi itulah yang tentang persyaratan kopling. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang komponen kopling. Bapak telah tampilkan beberapa gambar di sini tentang gambar kopling yang real atau yang sama dengan kenyataannya di lapangan. Itu salah satu di sini, ini adalah cloud disk atau plat kopling. Nah, ini di sini atau bahasa daerah kita yang kita kenal di daerah sini di Nias, yaitu ini kain close. Nah, ini dia. Terus cloud cover. Nah, cloud cover ini atau yang kita kenal di bahasa daerah kita yaitu matahari. Nah, ini. Nah, di situ ada diafragma spring atau ada pernya. Nah, terus setelah itu ada di sini adalah release bearing. Nah,
ataulah yang kita kenal di NIAS sini bahasa mekaniknya ada lahar close. Nah, di sini release fork ada pegas pembebasnya atau release fork. Nah, ini semoga anak-anak kami bisa memahami gambar ini di dalam imajinasinya. Untuk lebih jelasnya, lebih tahunya nanti kita akan bisa jumpa di laboratorium SMK Pemda. Di laboratorium kita ini ada lengkap. Makanya cepat-cepat kita berdoa supaya bisa secepat mungkin kita ketemu di laboratorium SMK kita, supaya kita praktek dan langsung tahu, supaya kita siap kerja nanti ketika kita tamat dan berkarakter. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tadi fungsi-fungsi yang udah Bapak tampilkan gambarnya, itu cloth cover. Fungsinya adalah ini sebagai penutup kopling yang bersentuhan langsung dengan kanvas kopling. Kedua yaitu cloth disc atau plat kopling berfungsi memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut tanpa terjadi slip. Ketiga, diafragma spring atau pegas diafragma berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada cloth cover. Keempat yaitu release bearing atau bantalan tekanan berfungsi menekan dan menarik diafragma spring pada cloth cover. Kelima yaitu release fork atau tuas pembebas. Release fork memiliki fungsi yaitu menekan release bearing sehingga release bearing akan menekan pegas diafragma atau pegas coil. Oke, sampai di sini untuk penjelasan tentang fungsi-fungsi kopling, komponen kopling. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar pada e-learning sistem e-learning kita ini, atau bisa langsung melalui WA atau media sosial Bapak. Oke, itu sekedar untuk mana tahu ada yang bertanya-tanya atau yang kurang jelas. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang rangkaian kopling. Rangkaian kopling terdiri dari tiga, yaitu tutup kopling, cloth cover, plat kopling, cloth disc, dan mekanisme penggeraknya. Oke, masuk kita kepada teori berikutnya yaitu cloth cover atau tutup kopling. Di sini kita membahas tentang cloth cover tipe coil spring. Nah, ini coba dilihat, ini gambarnya. Ini coba diperhatikan nanti di slide ini. Nah, ini di sini ada input shaft yang ke transmisi, di sini ada engine atau di sini ada mesinnya. Ini nanti di sini ada flywheel atau lebih kita kenal bahasa daerah kita di sini adalah roda gila. Nah, di sini ada cloth disc-nya, coba diperhatikan di sini. Inilah rangkaiannya. Nah, cloth cover tipe coil spring ini banyak digunakan pada kendaraan niaga berat. Niaga berat ini seperti pengangkut-pengangkut, yaitu truk, L300, dan segala macam. Nah, keuntungannya adalah penekanan terhadap plat kopling kuat. Nah, kerugiannya, tekanan untuk menekan plat kopling berat, konstruksi rumit, sehingga harganya mahal. Nah, oke. Baik, masuk ke berikutnya, tipe cover berikutnya, yaitu tipe diafragma. Nah, keuntungan ini yaitu tenaga penekan ringan, penekan plat kopling lebih merata, tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal, namun ada kerugiannya penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Coba ini konstruksinya, ini di sini ada mesinnya, atau lebih jelasnya di sini ada sebelum mesin ini ada momen pemberat atau lebih kita kenal yaitu flywheel, atau lebih kita kenal bahasa mekanik kita di sini adalah roda gila. Nah, di sini ada plat koplingnya, di sini ada tuas koplingnya. Nah, ini coba diperhatikan. Baik, masuk ke materi berikutnya yaitu tentang cloth atau plat kopling. Nah, plat kopling ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 5 komponen. Walaupun dia kelihatan sederhana, berbentuk piringan plat, namun ada beberapa komponen yang harus kita tahu di dalamnya. Itu pertama, mari bersama-sama membaca bersama Bapak, yaitu fetching.
Yaitu berfungsi dia sebagai bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Nah, bidang gesek ini atau kanvas ini bergesekan langsung dengan flywheel atau roda gila, dan putaran roda gila itu karena dia bergesekan diteruskan ke cloth hook yang akan diteruskan ke input shaft transmisi. Nah, berikutnya yaitu Cushion plate. Nah, Cushion plate ini itu untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Nah, coba kita lihat di gambar ini di mana dia. Ini Cushion plate-nya di sini. Ini. Nah, setelah itu torsion damper. Nah, berfungsi untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Meredam ya, bukan merekam, meredam. Nah, kejutan saat kopling berhubungan. Nah, kita coba lihat dia di sini. Di mana dia di mana? Di sini ini. Terus ini ada pair di sini, dia bentuk pair pegas. Nah, itu fungsinya itu meredam kejutan. Nah, berikutnya yaitu cloth hook. Nah, berfungsi sebagai tempat perkaitan unit plat kopling dengan input shaft transmisi. Nah, ini di sini nanti masuk input shaft transmisinya gitu di sini. Nah, ini. Nah, oke, ini fungsinya. Baik, berikutnya paku keling atau rivet itu berfungsi untuk menyatukan kanvas kopling dan cushion plate serta menyatukan cushion plate dan disc. Nah, ini di mana dia di sini? Coba kita lihat rivetnya ini sini. Ini rivetnya. Lihat di sini ada rivetnya. Nah, itu saja. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa dikomentari di kolom komentar di e-learning kita ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Ternyata pertemuan kita sudah selesai. Materi kita untuk pertemuan ini sudah selesai. Berikutnya akan ada materi pertemuan selanjutnya. Coba ditebak apa? Udah ditebak, maka akan kita tampilkan materi berikut yang akan kita bahas, yaitu mekanisme penggerak kopling. Nah, mekanisme penggerak kopling itulah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Coba dicari atau di browsing, dipelajari dulu, nanti di googling di mana apa aja mekanisme penggerak kopling. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Salam SMK, SMK hebat, SMK bisa, SMK berkarakter. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Yahoo!